Kisah horor. Bisikan di loteng rumah tua itu selalu membuat Arya merinding. Bukan karena usianya yang sudah lebih dari 100 tahun. Atau catnya yang mengelupas. Tapi karena aura dingin dan sunyi yang selalu menyelimutinya. Bahkan di siang bolong, ibunya mewarisi rumah itu dari kakek buyutnya. Dan sejak mereka pindah, Arya selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi. Malam itu, Arya terbangun oleh suara samar dari loteng. Kriak, kriak. Seperti langkah kaki pelan di atas papan kayu yang lapuk. Ia melirik jam di nakas. Pukul jam 3:17 pagi. Angin tidak bertiup kencang di luar. Jadi suara itu pasti dari dalam rumah. Ibunya sedang tidur nyenyak di kamar sebelah. Jadi mustahil itu dirinya. Rasa penasaran dan sedikit ketakutan bercampur aduk dalam benak Arya. Ia meraih senter di samping tempat tidur dan keluar dari kamar. Tangga menuju loteng sempit dan gelap. Setiap deritannya menambah kengerian suasana. Bau debu dan kelembaban menyengat hidungnya saat ia membuka pintu loteng yang reot. Loteng itu kecil dan penuh barang-barang tua yang ditutupi kain putih. Cahaya senternya menari-nari di atas figura berdebu, mebel usang, dan tumpukan buku-buku kuno. Suara kriak sudah hilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Arya merasa bulu kuduknya berdiri. Ia seharusnya tidak naik ke sini. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan, lembut, hampir tak terdengar. Seolah angin yang berdesir di telinganya. Arya terdiam, mencoba menangkap kata-katanya. Bisikan itu terdengar seperti namanya, Arya. Jantung Arya berdebar kencang. Ia menyentuh tenggorokannya, merasa kering. Ia mencoba memanggil ibunya, tapi suaranya tercekat. Ia memutar senternya ke segala arah, mencari sumber bisikan itu. Tidak ada siapa-siapa, hanya tumpukan barang-barang tua yang membisu. Bisikan itu datang lagi, lebih jelas kali ini. Arya, kau milik kami. Arya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa terpaku di tempatnya. Ia merasa ada mata yang mengawasinya dari balik kegelapan. Lampu senternya menyorot ke sebuah cermin besar yang tergantung di dinding loteng. Cermin itu tampak tua dan berdebu, memantulkan cahaya yang samar. Arya mendekat perlahan, ingin melihat apakah ada sesuatu yang aneh di pantulannya. Saat ia berdiri tepat di depan cermin, ia melihatnya, bukan pantulannya sendiri. Di belakang pantulannya, samar-samar terlihat sosok lain. Sosok seorang wanita tua, dengan rambut putih panjang dan mata cekung yang gelap. Wajahnya pucat dan penuh kesedihan. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Wanita itu mengangkat jari telunjuknya yang keriput dan menunjuk ke arah Arya di pantulan cermin. Kemudian, bibirnya bergerak, dan Arya mendengar bisikan itu lagi. Kali ini sangat dekat. Seolah wanita itu berbisik tepat di telinganya. Meskipun ia tidak bersuara di dunia nyata. Segera kau akan bersama kami. Arya membelalakan matanya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mundur selangkah dari cermin, lalu berbalik dan berlari secepat mungkin menuju pintu loteng. Saat ia menuruni tangga, ia bisa merasakan kehadiran itu masih bersamanya. Tepat di belakangnya, bisikan itu terus mengikutinya. Semakin keras, semakin mendesak. Arya tidak pernah lagi berani naik ke loteng itu. Bahkan siang hari pun, ia menghindari area dekat tangga menuju loteng. Ia tahu sesuatu di sana menginginkannya, dan bisikan itu akan terus memanggilnya, menunggu saat yang tepat untuk menariknya ke dalam kegelapan abadi. Ia tidak pernah lagi tidur nyenyak di rumah tua itu. Ia selalu merasa diawasi, dibisiki, dan dijanjikan sebuah kebersamaan yang tidak pernah ia inginkan.